Misi, selamat pagi. Selamat pagi. Eh, pagi Bu Evarista. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini, Bu? Baik. Ya, luar biasa ya, Bu. Bu Evarista, saya boleh minta waktu sebentar, Bu? Boleh. Bagaimana? Untuk mewawancarai Ibu. Kebetulan kami dari Guru Penggerak ingin untuk membahas kasus yang juga sama miripnya pernah terjadi di lingkungan sekolah kita. Begitu saya mohon kesediaan dari Ibu Evarista untuk kita akan membahas bersama-sama kasus yang ada pada pendidikan guru penggerak yang sementara dibahas. Oke, sangat boleh. Ya, terima kasih. Ya, baik Ibu Evarista, terima kasih atas kesempatannya, ya, lalu kesediaannya untuk kita sama-sama membahas kasus satu yang ada pada modul 3.1 tugas dari pendidikan guru penggerak. Nah, kasus ini juga sudah sering kita alami di sekolah kita. Nah, untuk itu saya langsung membacakan kasusnya ya, Bu. Ya, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain juga bisa menyesuaikan diri dengan Ibu Tati. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya yang tetap mengajar seperti biasa. Ibu Tati juga tetap mengajar seperti biasa, tidak menghiraukan kondisi dari murid tersebut. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, dari kasus tersebut, saya ingin menanyakan apa pendapat dari Ibu Evarista terkait dengan masalah ini? Kalau menurut pendapat saya pribadi, ketika saya mendengar tangisan dari luar kelas, maka langkah yang pertama saya lakukan, saya mengarah kepada siswa tersebut. Saya pergi dan memberi bertanya apa yang sebenarnya terjadi sehingga siswa tersebut diberikan hukuman berlutut di luar kelas. Nah, jika siswa tersebut membuat pelanggaran yang berlebihan dan pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut, maka saya tidak akan membatasi apa yang dilakukan dari Ibu Tati. Tetapi jika pelanggaran dilakukan adalah pelanggaran ringan, misalnya siswa tersebut tidak membawa catatan atau lupa mengerjakan pekerjaan rumah, maka saya rasa hal yang dilakukan oleh Ibu Tati sangat berlebihan. Alangkah baiknya Ibu Tati memberikan teguran berupa nasihat saja kepada siswa tersebut. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Evarista ya. Apalagi anak ini masih berusia 5 tahun. Bukan 5 tahun ya, maksudnya dia masih labil ya, baru masih ada dalam kelas 5 SD. Di tengah terik matahari,
yang panas, terus apa ya, harus berlutut di atas bebatuan, itu juga kan tidak wajar ya. Ya. Oke, berarti langkah-langkah apa atau upaya apa yang menurut Ibu Evarista sangat efektif untuk menangani masalah ini? Kalau menurut saya dilihat berdasarkan pelanggarannya terlebih dahulu. Kalau pelanggarannya berat, maka langkah yang dilakukan oleh Ibu Tati sebaiknya memberikan nasihat ataukah membawa siswa tersebut ke pihak yang berwenang, maksudnya dalam hal ini guru BK, biar anak tersebut dapat bimbingan dari guru BK. Tapi jika hanya pelanggarannya hanya berupa yang tadi seperti contoh yang saya sudah bilang, melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan, saya rasa langsung ditangani langsung oleh Ibu Tati tanpa harus memberikan hukuman yang berlebihan. Tetapi jika kalau pelanggaran yang dibuat oleh siswa dan guru tersebut melakukan memberikan sanksi yang berlebihan, saya rasa saya akan memberikan arahan untuk kepala sekolah agar kepala sekolah memberikan teguran secara khusus kepada Ibu Tati agar hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Soalnya kalau memberikan pelanggaran, memberikan teguran, memberikan hukuman kepada siswa yang berlebihan seperti ini, saya rasa akan mengganggu mental dari siswa. Contohnya saja seperti dilihat dalam kasus tadi, banyak teman-teman yang dari dalam kelas melihat keluar, itu akan mengganggu mental siswa. Siswa akan merasa minder dengan teman-teman yang lain. Ya, betul sekali ya Bu Evarista. Jawaban yang paling bijaksana ya Bu. Kalau kira-kira kalau Ibu Evarista ada dalam posisi ya, atau melihat rekan guru Ibu Evarista seperti itu di sekolah, itu kira-kira keputusan apa yang Ibu Evarista harus ambil? Keputusan yang saya ambil kalau secara langsung pada saat proses belajar mengajar dalam kelas, saya rasa saya tidak bisa langsung menunjuk Ibu Tati. Mungkin saja saya akan menunggu sampai proses pembelajaran selesai dan saya akan sendiri menghampiri Ibu Tati dan memberikan bukan nasihat tapi sedikit masukan kepada Ibu Tati tentang apa yang tadi dilakukan. Karena tidak bagus kalau saya langsung masuk ke kelas tanpa tahu terlebih dahulu permasalahannya, langsung menjudge Ibu Tati dengan sendiri. Betul. Saya harus langsung setelah KBM saya menghampiri Ibu Tati dan memberikan masukan sedikit tentang permasalahan. Wah, luar biasa jawaban dari Ibu Evarista. Intinya bahwa di dalam untuk menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang baik di sekolah, tentunya kita sebagai guru kita harus tentu berpihak sepenuhnya kepada murid, ya. Dan keputusan-keputusan yang Ibu Evarista ambil itu juga demi kebaikan dari murid, siswa, dan juga kebaikan dari guru, ya, sebagai yaitu Ibu Tati sendiri, ya. Karena kalau misalnya semua guru seperti Ibu Tati, tentunya pasti tidak ada perubahan ya dalam pembelajaran, walaupun dibuat seperti apapun, intinya bahwa sanksi yang diberikan itu harus rasional dan juga mendidik ya, lalu penuh pada solusi supaya ketika siswa itu melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak sesuai dengan yang dikehendaki guru, maka pelajaran seperti tidak membuat tugas, catatannya tidak lengkap, itu juga tidak memberikan hukuman bagi siswa itu untuk ke depan dia menjadi dendam kepada guru tersebut, tetapi justru dia lebih termotivasi. Ya bagaimana Ibu Evarista ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, baik Ibu Evarista, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Mari kita bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk sama-sama memberikan perubahan di sekolah kita. Mungkin kita belajar dari kasus ini, kita hendaklah gegabah mengambil keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada murid, tetapi tentunya kita memberikan keputusan-keputusan atau tindakan yang memang harus menunjang siswa itu untuk dia lebih mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya ke depan. Ya, baik.
Bu Emerista, terima kasih atas kerjasamanya sudah membantu saya. Demikian ya presentasi kita hari ini. Semoga wawancara kita hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Oke. Kak Eksen, kau kasih kode.